kelompok satu ingin mempresentasikan tugas dari ERP kami, yang mana di sini kami akan menjelaskan implementasi Odoo terhadap studi kasus yang telah kami kerjakan, yaitu PT Astra Internasional. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama kami akan menjelaskan dan mendengarkan implementasi yang telah kami lakukan. Dan pertama, implementasi beberapa modul itu akan dijelaskan oleh Asmi Fadila. Kepada Ami, dipersilakan. Baiklah, di sini pertama saya akan menjelaskan penerapan dari modul sales. Nah, modul sales ini akan menampilkan dari penjualan produk yang telah dibeli oleh customer sebelumnya. Yang telah membeli di sini terlihat yaitu customer bernama Budi Hartono, yang dimana modul ini berkaitan dengan delivery. Ini merupakan letak dari produk yang telah dikirimkan sebelumnya, yaitu berada dari gudang cabang Jakarta. Dan ini merupakan produk yang telah dipesan sebelumnya. Lalu ada berkaitan juga dengan invoices, yaitu bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh customer sebelumnya. Lalu untuk menerapkannya sendiri itu pertama kita bisa buat kita misalkan di sini namanya adalah Citra Ayu Lestari. Untuk produknya itu adalah ini. Setelah itu kita akan compare. Nanti di sini akan terlihat delivery. Nah, di bagian delivery ini kita akan memvalidasi pemesanan dari Citra tadi, customer tadi yang telah dipesan sebelumnya. Lalu di sini kita tekan validate. Lalu kembali ke yang sebelumnya itu kita akan mencetak invoice sebagai bukti pembayaran yang telah dibayarkan. Lalu di sini kita pilih compare. Nah, ini merupakan bukti dari pembelian sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian produk. Ini ada produk-produk yang telah ditambahkan sebelumnya. Lalu ada ini seluruh penjualan pada rentang waktu, yaitu bulan Juni 2025. Lalu ada selanjutnya itu ke modul yang kedua, yaitu purchase. Di sini menampilkan beberapa produk yang dibeli oleh PT Astra Internasional yang biasanya dibeli kepada beberapa vendor. Yaitu contohnya ini, PT Astra itu membeli komponen dari vendor yang bernama PT Sumber Aneka Mobil. Di sini terlihat produk-produknya yang dibeli adalah rangka chassis Isuzu dan juga mesin diesel. Ini untuk vendor bills-nya, merupakan bukti pembayaran yang telah dibayarkan sebelumnya. Lalu ada purchase, dan juga ini receipt-nya. Untuk pemesanannya itu misalnya kita buat lagi vendornya, Sumber Aneka Mobil lagi. Lalu kita tambahkan produknya. Itu kita misalnya beli rangka bodi Avanza. Lalu ada set dan Avanza. Misalnya gini. Lalu kita minta RFQ-nya. RFQ-nya itu sudah terdownload. Lalu kita confirm order. Ini lalu ada keluar buktinya, itu purchase order. Lalu di bagian delivery-nya itu, bagian penyimpanan itu kita akan memvalidasi. Selanjutnya confirm order.
Lalu untuk modul selanjutnya itu ada ini masih menunggu pembayaran. Selanjutnya itu ini daftar vendors yang telah bekerja sama dengan kita sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan ke modul manufacturing. Sini terlihat bill of materials, yaitu merupakan modul yang dimana itu kita akan memproduksi suatu produk dengan komponen-komponen yang ada sebelumnya. Lalu selanjutnya itu ada modul employee, yang dimana disitu merupakan daftar-daftar dari pegawai perusahaan PT Astra International. Lalu ini ada departemen-departemennya. Work location-nya. Mungkin itu sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arlene. Kepada Arlene, silakan. Mana dia? Baiklah, saya akan menjelaskan tentang CRM, modul CRM, yang mana di CRM ini sendiri itu udah ada beberapa transaksi yang telah dilakukan. Yang pertama itu ada Arlene Anissa Kurnia Opportunity, yang mana di sini kita melakukan transaksi berupa saya akan mengulanginya. Jadi di sini CRM, yang mana sales di CRM ini sendiri itu ada beberapa fitur. Yang pertama ada sales, ada reporting, terus ada konfigurasi. Nah, yang tertampil ini adalah menu CRM dari menampilkan beberapa vendor yang telah diisi. Yang pertama ada Aliansa Kurnia Opportunity, Asuransi Jiwasraya, LPSRI, dan ASA. Nah, kalau untuk asuransi ini dia probability-nya tuh ada 50%. Terus ada atau mungkin kita akan membuat menu baru. Kontaknya misalkan namanya Anthony, Opportunity Anthony, pakai emailnya udah, nomor HP-nya misalkan. Oke. SPT review-nya. Oke. Bintang 3. Terus ADD. Oke. Udah lanjut. Nah, maka akan tertampil di menu dashboard-nya ini. Nah, untuk di sini ada ranked qualify, proposition-nya, terus one-nya. Terus ada stack-nya. Nah, di sini kita juga bisa melihat my pipeline-nya. Oke, pipeline terus. Oke, nah, ini untuk my reporting dari my pipeline analisnya. Nah, di sini karena baru dibuka, jadi baru menampilkan di 7. Nah,
di beberapa opportunity yang telah dilakukan. Jadi grafiknya itu masih sama, masih belum ada perubahan. Oke, mungkin dari modul CRM-nya sekian. Mungkin ada tambahan dengan untuk sales teamnya itu ada sales dan point of sale. Terus kalau untuk loss refer-nya, light map-nya itu udah dilakukan sekali dengan industri bank dan insurance. Oke, lanjut ke modul rental. Jadi di sini kami telah menambahkan satu modul, dua modul. Yang pertama itu ada rental. Nah, pada rental ini sendiri itu digunakan untuk merental barang yang ada di PT Astra International ini, yang mana nantinya customer itu bisa merental kendaraan alat yang disediakan oleh PT Astra ini untuk dirental. Nah, di sini saya sudah melakukan dua percobaan. Yang pertama itu Anthony merental. Ini baru dia merental pada tanggal 27 bulan 6 ini. Terus rental periodenya itu dari tanggal 28 sampai 30 di jam 3 sore. Nah, produk yang direntalnya itu adalah Honda PCX 160 2023 dengan harga include-nya itu 460.000. Nah, di sini ada Texasnya itu sekitar 11%, itu 50.600. Di sini dia merental dua kendaraan PCX 160. Nah, di sini kita bisa lihat delivery-nya. Nah, di delivery-nya ini itu yang pertama untuk Anthony ini sendiri masa schedule date-nya itu ada 3 hari. Jadi dia masih ready dari tanggal 27 sampai 30 tersebut. Nah, untuk partner from-nya itu ada partner customer rental. Terus untuk mengordernya itu kita bisa mengklik new, terus tambahkan customer. Misalkan customernya bisa itu ingin merental pada tanggal 27 sekarang. Spreadnya paymentnya itu sekitar 15 hari. Rentalnya di sini sampai dari tanggal 27 sampai tanggal 28 satu hari. Nah, untuk produk yang saya mau rental itu bisa seperti BMW, merental BMW. Oh, bukan. Maaf. Nah, untuk produk rental itu nanti akan ada kode rental di belakangnya. Seperti Daihatsu Grand Max, saya akan merental Daihatsu Grand Max seharga 350. Terus bisa langsung ke simpan, terus send email. Nah, di sini dia akan mengirim emailnya ke iPhone-nya. Oke, bisa langsung save dan close. Oke, send. Ini akan mengirim ke email yang telah ditujukan tadi. Oke, nah di sini bisa langsung confirm. Nah, create invoice-nya, create drive, lalu di confirm. Nah, di sini kita bisa melakukan send. Ini untuk bukti pembayarannya. Bukan, maksudnya bukti sudah merental dan kita akan bisa langsung membayarnya di create payment. Nah, di sini ada payment 1. Nah, kita bisa tekan validate-nya setelah melakukan payment-nya. Dan ada satu invoice. Nah, invoice ini adalah bukti dari sudah melakukan payment terhadap rental yang telah kita lakukan tadi. Baik, mungkin dari schedule. Nah, di rental ini kita bisa melihat dari tanggal sekian-sekian itu produk apa yang sedang dirental. Seperti yang tercantum ini, itu seperti Daihatsu sudah dirental pada tanggal 26, 27 ada 2 kendaraan, terus di tanggal 28 ada 1. Nah, untuk Honda PCX pun seperti itu. Lalu ada beberapa kendaraan yang belum ada di rental. Untuk produknya, di sini produk yang dirental itu ada Daihatsu, Honda PCX, Toyota Alphard, Toyota Avanza. Nah, untuk reportingnya, karena kita sudah sering melakukan rental pada Odoo ini, transaksi rentalnya, maka dia akan menunjukkan analisis seperti tersebut dari tanggal 26 sampai tanggal 30. Untuk rental periode di sini ada yang per hari, per 3 hari, per bulan, per tahun, bahkan ada juga per minggu juga. Nah, untuk customer yang sudah melakukan rental itu ada dicantumkan di order terus pilih customer. Ada sekitar 6 customer yang sudah melakukan rental. Baik, mungkin untuk modul rental sekian. Kita akan lanjut ke modul inventory.
Nah, untuk modul inventory sendiri, ini kita di sini dia mencantumkan inventory overview-nya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk gudang pusat itu ada waiting-nya berapa, late-nya berapa, operation-nya berapa. Nah, sini ada juga delivery order, ada late, ada operation yang telah dilakukan. Nah, untuk overview-nya udah untuk produk. Nah, untuk inventory di sini produk dari PT Astra International ada beberapa yang sudah kami masukkan, yaitu inilah tampilan beberapa produknya. Untuk operationnya itu ada manufacturing, ada empat hari yang lalu, yaitu Toyota Avanza. Terus kalau untuk delivery-nya, nah untuk delivery ini sendiri itu ada beberapa yang telah kami lakukan, seperti Budi Otomo melakukan berstatus down. Nah, ini ada beberapa referensinya, status from-nya, to, dan kontak. Nah, udah reportingnya stok. Nah, di sini saya akan menampilkan stoknya dari beberapa transaksi yang telah dilakukan di PT Astra International ini. Untuk stoknya sendiri itu ada beberapa di sini. Cara melihatnya itu di reporting, terus pilih ke inventory di stok. Nah, untuk lokasi, ini untuk lokasi yang telah kami sediakan. Terus moving story, ini story yang telah dilakukan beberapa hari belakangan ini. Movie analis. Nah, ini untuk analisisnya, movie yang analisnya. Kita bisa melihat di gudang pusat itu berapa quantity dan count-nya, di gudang pusat, terus di gudang cabang juga. Ini pada bulan Juni. Valuation-nya ini untuk yang valuation date-nya, tanggal berapa yang telah dilakukan. Untuk warehouse-nya itu kami menyediakan gudang pusat dan gudang cabang. Untuk tipe ada beberapa persen tipenya. Untuk lokasi ada beberapa juga. Ini untuk beberapa produk kategori yang sudah kami cantumkan. Oke. Nah, mungkin untuk modul inventory sendiri sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya modul selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Felix. Kepada Felix dipersilahkan. Oke. Pertama-tama ada modul accounting yang berisi customer invoice yang terdiri dari nama customer, invoice date, dan juga tax executed-nya. Kemudian ada juga payment untuk bisa melihat customer yang telah melakukan payment yang terdiri dari nama customer, payment method, dan juga total transaksi yang telah dilakukan. Kemudian ada juga produk yang terdiri dari beberapa produk kita. Kemudian ada juga bill untuk melihat vendor yang telah melakukan transaksi. Kemudian ada juga journal entires, bisa melihat partner yang telah melakukan transaksi yang terdiri dari partner, number, jurnal, metode jurnalnya, dan total transaksinya. Kemudian ada juga COA yang adalah daftar sistematis dari semua akun yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi keuangan, yang terdiri dari code, account name, type, dan itu aja. Kemudian untuk modul selanjutnya ada website yang terdiri dari home, kemudian about us dari finance dan after sales-nya. Kemudian ada juga lokasi yang dan ada juga insurance dari Astra Group yang terdiri dari TAF, ACC, Astra Credit Companies, dan Astra Life. Dan ada juga produknya yang dapat membeli produk-produk pada Astra.
Dan juga ada About Us, yang menjelaskan tentang Astra. Kemudian ada helpdesk, modul helpdesk untuk modul helpdesk yang terdiri dari My Ticket, kemudian ada finance, tiket, dan after sales tiket. Ada modul helpdesk juga untuk membantu customer menyampaikan surat pada Astra Company. Sekian dari saya. Sekian dari saya. Website-nya udah. Baik, terima kasih kepada Felix yang sudah menjelaskan beberapa modul. Baiklah, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.